Di match tadi kita lihat gimana Spanyol ngajarin Prancis main bola. Kita lihat gimana midfielder dari Spanyol ngasih tahu nih caranya keep position, nih caranya passing one two yang nggak bisa ke press. Gimana Rodri ngasih tahu caranya jadi midfield yang benar dengan performa yang dominan banget dari menit 1 sampai 90 pressing nggak berhenti berhenti, defensive line yang solid, rapih, terorganisir banget dari Spanyol. Dimana kita pikir penyerang kayak Prancis, Dembele, Olise, Mbappe, Due, Barcola, Avengers yang dibilang tak terhentikan, Spanyol bisa hentiin itu dengan defensif yang organisir, yang rapih, solid, dan gimana sistem dari midfielder itu bekerja. Gua jadi salah satu orang yang prediksi Prancis untuk menang bahkan dengan gap yang gak kecil. Gue prediksi 3-1. Gua rasa Prancis unstoppable right now, but fair enough, I hold my hand up karena Rodri, midfield Spanyol, semua pemain Spanyol, pelatih Spanyol De La Fuente ngasih tahu how to play football and how to win games properly. Spanyol dengan rekornya lawan Prancis sekarang 3 kali ngalahin Prancis di semifinal berbeda. Di Euro, Yamal masterclass. Di Nation League, high scoring games 5-4. Dan sekarang ini benar-benar total domination. Skor 2-0 buat Spanyol dan Prancis yang main underperform banget, jelek banget dari kiper sampai pemain depannya, semuanya main jelek. Nggak ada satu pemain yang menurut gue, oh oke, dia main bagus, dia bisa balik dengan kepala tegak. Nah, semuanya main jelek menurut gue dan fair enough, Spanyol, you gain my respect. Dengan performa tadi, gue nggak bisa ngomong apa-apa selain respect gue terhadap Spanyol, De La Fuente, dan juga terutama midfield dari Spanyol, especially Rodri yang jadi maestro di match kali ini. Dan menurut gue, he's my man of the match gitu. Gue belum lihat siapa man of the match dari FIFA, but he's my man of the match. Dan Prancis yang jelek banget, underperform. Kita lihat dari awal babak ya, awal babak gimana Spanyol tampil dominan, Prancis yang kelihatan mainnya malas juga, nggak tampil kayak biasanya, dimana itu juga comes down buat Spanyol gitu, yang bisa buat sistem, buat posisi pemain itu sangat dekat, sangat press dengan penyerang-penyerang dan midfielder dari Prancis gitu. Gimana kita lihat setiap Olise pegang bola, Kukurea yang bagus banget bisa jegal itu. Dimana ketika Olise punya kesempatan buat through pass ke Mbappe, ada orang yang jagain Olise bahkan double team, tapi mereka juga pastiin gimana passing itu gak nyampe ke Mbappe. Mereka udah tahu skemanya Prancis gimana main, mereka pastiin Olise dijaga, tapi di sisi lain Mbappe juga harus dijaga dengan true pass ya. Makanya Laporte dan Kubarsi yang tampil bagus banget menurut gua. Dari awal Spanyol dominan, defensively solid, rapi, organized, dan akhirnya sampai comes down satu momen di mana momen yang I don't know what the hell Digne thinking. Di saat itu awarenessnya nggak ada, keputusannya juga gue nggak paham kenapa dia nggak lihat sekitar sebelum menang bola. Dan although credit to Yamal yang menurut gue dia tahu dia bakal dapat penalti, gue lihat Yamal itu menurut gue nggak ada intensi buat menangin, buat dapat bola dan ngancam gawang Prancis gitu. Dia tahu, dia lihat Digne, oh ini posisi mau nendang, dan dia dengan IQ-nya dia ambil bolanya, dia datengin bolanya karena dia tahu dia bakal ditendang dan dapat penalti of course, dan it's a clear penalti. Gue nggak tahu kenapa kalau masih ada orang yang debate, tapi Digne man, I don't know what the hell is that, decision yang buruk banget. Dan Yamal fair enough, good play, high IQ play, dan akhirnya Spanyol dapat penalti di mana Oyarzabal yang nendang, yang sangat jarang, bahkan gue hampir nggak pernah lihat dia miss penalti. Dan terbukti mainan yang sebelumnya udah save penalti, susah banget buat save penalti itu yang presisi, power, kenceng, dan to the far corner. Jadi it's unstoppable penalti dan Spanyol unggul 1-0. Dari gol itu, permainan yang emang dari awal didominasi Spanyol, tapi itu jauh lebih jelek Prancis mainnya. Prancis jauh lebih underperform setelah gol itu karena I don't know, maybe it crushed their mentally itu, mungkin itu merusak mental mereka karena sejauh Piala Dunia ini mereka nggak pernah ketinggalan. Sejauh Piala Dunia ini mereka pasti unggul duluan, mungkin ada gol buat tipisin keadaan atau, tapi mereka nggak pernah di posisi ketinggalan duluan. Dan Prancis yang tampil dengan individual brilliance pemain-pemainnya selama ini,
terlalu santai menurut gue untuk nunggu momen-momen pemain itu. Midfieldernya juga yang main jelek banget, dan lagi-lagi kita lihat dari match berjalan mereka nggak bisa break down the line, breaking Spain pressing line, bahkan mainan yang hampir blunder, hampir Spanyol dapat gol kedua, mainan blunder, bola diambil salah satu pemain Spanyol, Baena I think, terus dia passing ke Yamal, ke Olmo yang back heel keren banget, through pass buat Yamal, Yamal ke Oyarzabal, sayangnya masih bisa diblok Upamecano, blok yang keren banget Upamecano. Menurut gue Prancis pemainnya gak ada yang main bagus, tapi satu-satunya yang paling mending itu Upamecano. Jadi Upamecano kalau nggak ada dia mungkin udah lebih dari 2 Spanyol bisa golin. Dan terus main backline-nya juga bagus, Unai Simon yang tampil brilian juga. Unai Simon salah satu traits yang gue suka banget adalah dimana Prancis, salah satu keunggulan Prancis adalah ketika menghadapi Highland mereka through ball ke depan, ngandelin pace-nya dari Barcola, Mbappe, Dembele. Dan saat Mbappe udah mau dapat bola, Simon gak nempatin dirinya di dekat gawang. Simon tapi maju juga, back gua highline, I go high as well. Karena kalau through pass ini ngelewatin back gua dan Mbappe gak kena offside, itu udah almost guaranteed goal. Tapi gua tempatin posisi ke depan, dan itu berapa kali Simon dapat itu bola itu. Simon ngambil resiko itu karena dia tahu kalau dia ngambil resiko itu Mbappe bisa one on one lawan dia dan kemungkinan terbesar adalah gol. Tapi Simon ngambil resiko itu, keputusan itu, dan decision yang sangat bagus gitu dari Simon buat Spanyol masih bisa unggul 1-0 dari permainannya yang sangat bagus dan defensively yang sangat solid, organisir dan rapi. Dan di babak itu Prancis nggak punya shoot on target. Bayangin, coba gue sebelum match kalau gue bilang Dembele, Olise, Mbappe, Barcola, or Doué, or whoever it is gak punya shoot on target di babak pertama, lu bakal ketawain gue. Gak bakal ada yang percaya itu. Bahkan gue sendiri pun gak percaya ngomong kayak gitu. Tapi kenyataannya gitu. Defensive line-nya Spanyol lagi-lagi buktiin mereka punya lini belakang terbaik di Piala Dunia ini. Dan expected goal-nya Prancis kalau gak salah cuma 0.04 I think. Dan itu buruk banget. Bagus dari backline-nya Spanyol dan underperform dari lini serang dan midfieldernya Prancis. And then lanjut di babak 2, substitute Rabiot ganti Kone yang udah kartu kuning, yang menurut gue gak perlu juga kartu kuningnya, tapi Kone yang tampil sedikit lebih bagus dari Rabiot masih gak bisa bantu Prancis untuk progres di bola ke depan. Spanyol masih pressing, Prancis masih susah keluar dari pressing, dan lagi-lagi Spanyol defense-nya organize banget, rapi banget, solid banget, sampai susah banget di break. Cucurella yang sering banget duel sama Olise, duel sama Dembele, nunjukin kelasnya as fullback. Defensively dia bagus banget. Bukan cuma dia bisa attack, bukan cuma dia bisa overlap, tapi di situ dia nunjukin bahwa defensively, ayo Olise, come to me, lu nggak bisa lewatin gua. Dembele again, lu juga gak bisa lewatin gua. Dan di situ Prancis mulai frustasi, serangan-serangan mulai gak jelas, sampai akhirnya ada pergantian pemain yang Olise yang punya match yang kurang bagus menurut gua, karena setiap passing kreatifnya, karena setiap playnya dia, through ballnya dia dibaca dengan tepat oleh Kubarsi, Laporte, Cucurella, dan semua midfield Spanyol. Dia diganti Cherki dan Digne yang menurut gua harusnya udah diganti dari babak pertama selesai kali dengan Theo, dan Theo play better gitu dari Digne meskipun tetap nggak bagus dan tetap nggak cukup untuk bawa Prancis cetak gol. And then main terus dan Spanyol yang terus menyerang sampai akhirnya ada gol juga dari Pedro Porro yang I don't know kenapa itu bisa gol, kenapa itu bisa lepas gitu aja, nggak ada tracking back dari Lacroix yang gua nggak ngerti kenapa dia diem di situasi itu. Digne yang nggak punya intensi apa-apa untuk ngejar bola itu, dan ya Spanyol unggul 2-0, dan di situ mental Prancis udah berantakan, udah susah, dan mereka mainnya masih sama gitu. Seri 0-0 main nyantai, kalah 1-0 main nyantai, kalah 2-0 mainnya masih sama aja. Jadi gue nggak tahu kenapa mereka permainan seperti itu, dan dari
Deschamps sendiri gak ada instruksi untuk main lebih tinggi, main lebih pressing, atau at least ganti gameplay yang lu tahu itu nggak works gitu. Lu tahu Spanyol bossing dari midfield, Spanyol ngajarin lu cara main bola, Spanyol dominasi total match itu sampai pemain bintang lu individual brilliance yang pemain lu punya nggak bisa bantu lu lagi di match kali ini. Dan selain dari pemain-pemain itu, selain dari underwhelmingnya dari Prancis, gue harus kasih props juga buat pemain Spanyol karena mereka main bagus banget, dominasinya bagus banget. Dan De La Fuente as well, pelatih mereka yang set up bagus dan in game manajemennya substitusinya bagus semua. Gimana dari awal dia set up defensifnya mereka, Kubarsi, Laporte, jagain Mbappe, through ball dari Olise lu harus tahan. Selain lu jagain Olise, lu harus tahan juga ketika ada through ball atau umpan terobosan dari Olise. Ketika lini Prancis dapat bola di tengah, lu langsung datengin satu atau dua pemain dengan agresif gitu. Rodri, Fabian Ruiz yang ngikutin instruksi itu main bagus banget. And Olmo as well gitu. Olmo juga punya permainan yang bagus, gimana dia tetap tenang dan akhirnya dia punya satu assist gitu ke Pedro Porro. Dan mungkin kalau kita lihat defensive line-nya, I think Spanyol punya defensive line yang paling bagus di World Cup, terutama Korea yang menurut gue main tadi bagus banget, dan juga dari Kubarsi, Laporte, Pedro Porro semuanya punya permainan dan match yang bagus banget. Dan di midfield Rodri. Ini gue kayak nonton Rodri 2023 yang treble season sama it might be better gitu. Dengan lu lihat gimana cara mainnya, dengan lu tahu dia habis comeback ACL, dengan lu tahu dia habis ini operasi, tapi dia masih bisa kasih performa kayak gitu. Tapi dia masih bisa kasih tahu ke orang-orang yang prime, anak-anak muda midfield yang baru-baru, gini caranya main bola, gini caranya lu nguasain lini tengah, gini caranya lu dominasi as a midfielder. Dan di hari itu, di match tadi, Rodri ngasih kelas ke semua pemain Prancis. Sekarang pemain Prancis duduk, ambil pulpen, ambil pensil, tulis di buku, dan dengerin gurunya. Dan gurunya adalah Rodri. Karena performa tadi, wow, what a performance, 10 out of 10 menurut gue. Dan the way he keeps the ball, the way he resist against the France press, itu bagus banget. Ketika Prancis press dia yang kenceng, tapi dia bisa lolos. Ketika bingung gimana cara build up ke depan, dia bisa kasih key passes yang buat Spanyol punya serangan berbahaya. Dan Rodri is my man of the match, dan menurut gua I think it's FIFA man of the match as well gitu. Performa yang bagus. Fabian Ruiz as well, yang setiap Prancis punya bola, dia langsung tampil agresif, dia langsung datengin pemain Prancis itu tanpa nunggu mereka punya banyak waktu. Baena juga yang match lawan Belgia jelek, tapi match kali ini menurut gue bagus. Dia bisa nanganin Koundé, dia bisa buat Koundé dan Dembele kesusahan nyerang, dia bisa bantu Korea untuk double team, itu bagus banget dari Baena. Lamine Yamal yang menurut gue belum punya momennya, tapi still he's having a good game. Dia susah buat direbut bolanya, dengan offside goalnya dia beberapa kali offside juga, tapi still mungkin dia belum dapat momennya untuk gol atau asisnya seperti di Euro kemarin, but he's having a good game. And Oyarzabal as well, dia punya game yang bagus banget as a striker dan as a semi false nine gitu. Dia kadang suka turun ke belakang juga buat bantu permainan Spanyol. Semuanya main bagus. Dan untuk Prancis, gua nggak bisa props pemain Spanyol doang tanpa merasa kecewa sama pemain Prancis. Gua nggak bisa kasih semua pujian gua terhadap permainan Spanyol, which is they deserve, tanpa ngasih kritik dan ngasih disappointment gua buat pemain Prancis. I don't know. Gak ada pemain yang bisa keluar dari lapangan itu dengan kepala tegak. Even Mbappe, Olise, Dembele as well, semuanya. Olise yang lu bilang jadi pemain paling penting di Prancis, yang gerakin sistemnya Prancis, yang bisa gantiin Griezmann di 2018 dan 2022 kemarin. Where is he? Dia nggak tampil sama sekali, performanya nggak bagus, semua passingnya ketebak,
dan kadang dia suka memaksakan passing itu karena dia merasa sebelum-sebelumnya works, tapi dia nggak sadar kalau itu lawannya Laporte, Cubarsí dan midfield Spanyol yang sangat solid. Dan Olise yang kemarin dihargai 200, 250 or even 300 gitu, I don't know right now. Mungkin ketika big games itu mulai, ketika ada pressure di tingkat tertinggi, dia nggak tampil, dan I don't know if I wanna have him for 250 gitu sekarang. Mungkin kemarin lagi high-nya, lagi hype-nya, tapi sekarang we need to chill out dan lihat lagi gimana dia di momen-momen terbesar. Terus juga Dembele yang Mr. Ballon d'Or, come on, you have to step up. Lu udah ngasih tahu kualitas lu 3-0 pas bisa hat-trick di match di group stage, tapi di sini kemana ketika dibutuhin banget, ketika tim lu nunggu kualitas dan individual brilliance-nya, lu nggak bisa buat apa-apa gitu. Lu selalu ketebak, passing lu kadang kebaca sama back Spanyol, dan you having a bad performance, night to forget. Dan terakhir, Mbappe yang gue kira bakal beda di World Cup, Mbappe yang gue kira beda sama Mbappe Euro, Mbappe yang gue kira beda sama Mbappe El Clasico, tapi gue lihat dia sama. Gue lihat dia diem di depan, gue lihat dia dapat touch sedikit banget, terutama babak pertama. Gue lihat gimana dia nggak seperti Mbappe di World Cup sebelumnya yang turun ke bawah, bantu serangan, coba build up, coba lewatin 1-2 pemain. Ya mungkin di 1-2 momen lu punya momen itu, Mbappe punya momen itu, tapi gue nggak lihat itu selama 90 menit itu. Gue nggak lihat itu lu terus mencoba itu, dan lu bukan tipe pemain kayak Haaland atau Kane gitu yang nunggu di box dan nunggu momen atau crossing dan lu bisa finish that chance. Tapi you're different kind of player gitu, yang bisa build up, yang harus buat chance out of nothing kayak game-game sebelumnya. Jadi bad performance buat Mbappe yang lagi-lagi gugur dari Lamine Yamal, yang lagi-lagi harus ngakuin Lamine Yamal di knockout games nggak pernah menang lawan Lamine Yamal di negara maupun di klub. Performa yang mengecewakan. Dan satu lagi, selain pemain-pemain tadi yang gue sebutin, Deschamps yang gua nggak tahu kenapa taktiknya masih sama dari awal sampai akhir. Deschamps yang mungkin mikir gue punya Mbappe, santai aja, ntar dia paling pop up dengan momen. Gue punya Dembele, santai aja, mungkin dia tiba-tiba bisa pressing dari jauh. Gue punya Olise, santai aja, mungkin dia bisa dribble lewatin 2 pemain dan ngasih true pass. Tapi itu ada batasnya. Ketika lu terlalu mengandalkan individual brilliance, itu bakal bisa di stop dengan tim yang penuh sistem dan terorganisir kayak Spanyol, terutama dengan backline kayak Spanyol. Lu bakal susah banget. Dan in game, di tengah game, ketika lu sadar itu gak works, kenapa lu gak ganti sistemnya, kenapa lu gak ganti cara lu main, kenapa lu gak ganti instruksi lu pemain, atau masukin pemain yang punya profile beda. Kayak mungkin lu bisa masukin Mateta atau Thuram yang udah ini start, ini gak bisa, gue nemu Spanyol, gue mulai crossing aja bola ke tengah kayak Meksiko gitu, kayak Inggris mungkin lu main dari wing play untuk crossing. Gue nggak tahu kenapa Deschamps melakukan itu, dan hampir aja dia punya campaign yang bagus banget, 3 kali final World Cup berturut-turut, tapi itu dikecewakan sendiri oleh pemainnya dan diri dia sendiri. Tapi Spanyol melaju ke final, gue lihat performanya, satu hal yang bisa gue bilang itu respect buat Spanyol, performa yang bagus banget, nunjukin gimana cara main bola yang benar, gimana midfield seharusnya bekerja, gimana lu bisa menang dengan cara yang indah juga. All respect to Spanyol and Mbappe yang mimpinya harus terkubur buat ke final 3 kali berturut-turut di World Cup. Kita lihat gimana nanti final. Spanyol nungguin lawan antara Inggris lawan Argentina. Menurut kalian apakah Spanyol terlalu kuat untuk di-stop mereka, atau Inggris dan Argentina punya cara untuk stop Spanyol? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, follow, share, and subscribe channel ini karena itu bantu banget buat channel ini untuk grow. Thanks for watching and goodbye.